Episode 11 Truth or Dare. Atlas melihat menu yang ada di atas meja makan. Ada balado udang dan telur, serta sayur bayam bening campur wortel dan jagung. "Ini siapa yang masak, Bu?" tanya Atlas pada Bu Nur yang sedang mengambilkan piring untuk mereka. "Ya gue lah, siapa lagi emangnya? Kan yang piket masak hari ini gue." Naila yang baru masuk langsung menyambar. Atlas mendelik pada Naila dengan tatapan meragukan. "Udah, gak penting siapa yang masak. Yang penting sekarang kita makan." Bu Nur menyendokkan nasi ke piring Atlas dan Naila secara bergantian. Atlas dan Naila duduk bersebelahan sementara Bu Nur duduk di seberang mereka. "Loh, bisa pindah duduk ke sebelah sana gak sih? Sempit tahu gak?" gerutu Naila pada Atlas. "Lo berisik banget ya. Bisa langsung makan aja nggak? Malu tahu diliatin sama Bu Nur." Tandas Atlas yang kini mulai menyendok makanannya. Nggak yakin sih gue kalau ini lo yang masak." Gumam Atlas lagi ketika merasakan makanan itu jauh lebih enak dari masakan teman-temannya di hari sebelumnya. "Nanti kalau gue dapat jadwal piket lagi, mending lo tungguin gue di dapur, biar lo percaya gue yang masak," balas Naila. Bu Nur hanya senyum-senyum melihat perdebatan dua anak muda itu. Tak lama kemudian, setelah menghabiskan makanan di piringnya, Bu Nur pun mencuci tangan dan bangkit berdiri. "Loh, kok ibu dikit banget makannya?" ujar Naila. "Ibu sudah kenyang, kalian lanjut saja makannya, ibu mau sholat zuhur dulu." Bu Nur pun berlalu masuk ke dalam kamarnya, meninggalkan mereka berdua di meja makan itu. "Lo makannya lelet sih," cetus Atlas. "Lo juga ya?" "Gue jadi lelet karena lo ajak ribut terus." "Makanya jangan makan di sebelah gue, jauh-jauh sana." "Shh." Atlas membungkam ocehan Naila lagi. Selain karena ribut terus dengan Naila, alasan Atlas jadi lama makannya adalah karena masakan itu memang enak. Saat Atlas ingin mengambil sayur lagi, Naila juga melakukan hal yang sama. Itu membuat tangan Atlas tanpa sengaja menggenggam tangan Naila. Naila spontan memutar kepalanya menghadap Atlas, begitupun sebaliknya. Ser. Keduanya kikuk beberapa detik merasakan desiran di dalam dada masing-masing. Hingga Atlas mulai menurunkan tangannya. Ia memilih untuk menyelesaikan makan siangnya itu, kemudian bangkit berdiri. Mau kemana lo?" cegah Naila. "Apa sih? Tadi lo bilang gak mau dekat-dekat gue. Pas gue mau pergi, juga lo tahan. Apa sih mau lo?" sewot Atlas. "Enak banget hidup lo, habis makan langsung cabut gitu aja. Cuci piring dulu sana." "Ngapain lo jadi nyuruh-nyuruh gue? Cuci aja sendiri." Bu, lihat Atlas, Bu. Gak mau bantuin Naila cuci piring." Naila malah berseru mengadu pada Bu Nur. Apaan sih pakai ngadu segala? Kayak bocah aja. Sini biar gue cuci." Demi menjaga citra baiknya di depan Bu Nur, Atlas pun mengalah untuk mencuci piring. Di rumah Bu Nur tidak ada wastafel, sehingga ia harus menampung air di dalam ember terlebih dahulu. "Nih sekalian." Naila tiba-tiba menumpuk panci, wajan, dan alat-alat yang digunakan untuk masak tadi di depan Atlas. "Semangat nyuci piringnya, manusia kadal." Atlas menahan tangan Naila saat garis itu hendak berbalik. "Woi, tangan lo kotor, jangan pegang-pegang gue," teriak Naila saat melihat Atlas menyentuhnya dengan tangan yang penuh busa sabun itu. "Udah terlanjur kotor juga kan? So, lo harus bantuin gue." "Enggak, gue gak mau." Kali ini Atlas malah memegang kedua pergelangan kaki Naila. Naila mengerang kesal. Ia terpaksa masuk ke tempat cucian itu untuk membersihkan busa yang menempel di tangan dan kakinya. "Gue yang nyabun, lo yang bilas, oke?" ujar Atlas. "Ogah," bantah Naila. "Kalau lo gak mau, gue gak bakal ngasih jalan buat lo keluar." Sambil menahan kesal, Naila pun terpaksa turut berjongkok di depan Atlas. "Buruan, tersiksa batin gue lama-lama sama lo," gerutunya.
Atlas justru mesem-mesem sendiri. Ia merasa senang karena sudah berhasil membuat Naila merasa kesal sendiri. Cie, ada yang nyuci piring bareng nih. Lagi simulasi rumah tangga ya. Intan tiba-tiba muncul yang membuat Atlas dan Naila sama-sama terperanjat. Oh, jadi kegiatan urgent yang bikin lo buru-buru balik dari SD tadi itu nyuci piring bareng ini toh. Billy yang berdiri di belakang Intan turut menimpali. Atlas langsung mencuci tangan kemudian bangkit berdiri sambil mengusap-ngusap pundak hidungnya sendiri. Kegiatan di SD udah selesai. Ia tampak mengalihkan topik. Jangan lupa bikin laporan ya. Kemudian Atlas pun berlalu pergi menuju kamar. Ada ya orang salting langsung cabut gitu? Gumam Billy yang kemudian memilih menyusul Atlas juga. Sementara Intan masih mesem-mesem melirik Naila. Kenapa lu senyum-senyum kayak orang gila gitu? Sewot Naila. Enggak, gue gak senyum kok. Intan berusaha menahan senyum di bibirnya. Jangan mikir yang aneh-aneh ya. Sini bantuin gue kelarin cucian piring ini. Siap Bu Negara. Ibu Negara? Ya kan Atlas adalah bapak negaranya. Lu pernah nyicipin spons cuci piring gak? Naila menyodorkan spons di tangannya ke depan mulut Intan. Hahaha, ampun Nay. Guys, kumpul yuk kumpul. Fatir berserut dari teras samping. Emangnya malam ini ada agenda rapat? Perasaan gak ada deh. Luna yang sedang menutup jendela menyahuti ucapan Fatir. Kan ngumpul gak harus pas ada agenda doang. Justru kita harus sering ngumpul bareng supaya makin akrab dan kompak. Ayo cepat keluar semuanya. Mau ngapain sih Tir? Naila menghampiri Fatir. Kita main truth or dare. Seru tuh, gue setuju. Reva menyahuti dengan semangat sambil menarik tangan Meira agar si pendiam itu turut ikut juga. Semuanya harus ikut ya. Siapa yang belum hadir nih? Fatir mengedarkan pandangannya. Gue panggil ketua kita dulu Bil. Lo kondisiin posisi duduknya anak-anak tuh bikin melingkar. Fatir berlari kecil menuju kamar cowok. Ia mendapat Atlas yang sedang sibuk dengan laptopnya. Atlas, anak-anak pada main truth or dare tuh. Gue skip dulu deh. Mau revisi laporan kegiatan dari siang. Ya elah, ngurusin laporan mulu. Malam itu waktunya santai-santai men. Ayolah. Fatir menarik tangan Atlas. Hanya itu cara untuk memaksa ketua kelompok mereka tersebut. Tunggu. Itu laptop gue belum mati. Udah gak apa-apa, ditinggal dulu aja. Ntar juga keslip sendiri. Mau tidak mau Atlas pun terpaksa mengikuti Fatir. Mereka berdua langsung bergabung bersama yang lainnya yang sudah duduk melingkar. Pada ngerti cara mainnya kan? Ujar Fatir. Jadi nanti kita bakal gantian mutar botol minum ini. Pemain yang ditunjuk oleh tutup botol akan diberi pertanyaan atau tantangan oleh yang mutar botol sesuai yang dipilih. Truth or dare. Udah paham kok Tir, udah langsung main aja. Potong Reva yang terlihat sudah tidak sabaran. Oke, kalau gitu dimulai dari ketua kita dulu. Fatir memberikan botol ke Atlas. Atlas pun langsung memutarnya sesuai arah jam, hingga botol itu berhenti dengan bagian ujung yang mengarah ke Naila, yang duduk di seberang Atlas. Naila dan Atlas sempat beradu pandang beberapa detik, tapi setelah itu Naila langsung mengalihkan pandangannya ke Fatir. Lo pilih truth atau dare? Gue pilih dare. Fatir menyahut dengan percaya diri. Kasih tantangan yang sulit, Nay, bisik Luna. Naila berpikir sejenak. Tantangannya adalah lo harus impersonate salah seorang di antara kita. Sampai kita semua nanti bisa nebak siapa yang lagi lo impersonate. Oh, itu gampang. Fatir langsung maju ke tengah-tengah lingkaran. Kalian tebak nih ya siapa yang gue impersonate. Fatir berdeham sambil membusungkan dadanya. Kemudian mulai bicara dengan suara bariton. Semua harus on time ya. Jangan lupa laporannya harus detail. Nggak ada yang boleh main-main ya. Atlas! Mereka semua kompak menebak tokoh yang sedang ditirukan oleh Atlas.
Gampang kan? Itu terlalu isi buat gue. Fatir menyombongkan diri sambil kembali duduk. Harusnya tadi lo suruh dia nari jaipong, Nay, bisik Luna. Tantangan apapun bakal dijabanin Fatir sih. Dia kan rada gila, balas Naila. Sekarang giliran gue ya. Intan mulai memutar botol. Nah, Yuda, siap-siap loh Yud. Banyak nih yang mau gue tanya-tanya ke lo. Yuda sedikit berdebar ketika tutup botol itu mengarah padanya. Tapi ia berusaha untuk terlihat tenang. Gue pilih Dare. Pilih Truth dong. Intan sedikit memaksa. Terserah gue dong mau pilih apa. Oke, jangan harap lo aman. Tantangannya adalah... Intan menggosok-gosok tangannya. Lo harus bilang I love you ke salah satu cewek yang ada di sini. Ya, mantap tuh. Billy mendukung penuh Intan. Yuda mulai maju ke tengah, kemudian melirik teman-temannya itu satu persatu. Jangan ke gue ya Yud, gue cowok tulen. Cetus Fatir asal sambil mengangkat kedua tangannya. Gue juga normal kali, balas Yuda. Ia kemudian menghadapkan tubuhnya pada Salsa yang saat itu duduk tepat di sebelah Fatir. Wajah Salsa langsung berubah tegang saat Yuda menatapnya. Salsa, I love you, ucap Yuda. Yang lain langsung bersorak riuh. Kedekatan Yuda dan Salsa memang sudah menjadi bahan gosip utama mereka dari beberapa hari ini. Tapi mereka tidak menyangka bahwa Yuda akan seberani itu. Wajah Salsa langsung bersemu merah yang berusaha ia sembunyikan dengan menundukkan kepala. Yud, gue sebut lo si tampan dan si pemberani. Billy mengacungkan jempolnya pada Yuda. Jadian. Yang lain berseru kompak diiringi ketukan tepuk tangan. Shh, jangan berisik, tandas Yuda. Ia kembali ke posisi semula sambil diam-diam melirik pada Salsa. Giliran lo, Lun. Yuda memberikan botol pada Luna. Oke. Luna memutar botol yang bersemangat. Atlas! Dia berseru menuju ke Atlas. Sesuai arah kepala botol itu, Truth or Dare. Melihat dua tantangan yang didapatkan teman-temannya sebelumnya, Atlas pun memutuskan, gue pilih Truth aja. Luna tersenyum cerah. Siapa yang paling lo suka di kelompok ini? Cie, nonton sampai akhir ya? Terima kasih. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman juga sosial media kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!